Baik, selamat siang 107,7 FM Jalan Sepa Jayamahe Suara Samudra. Salerus hadir kembali di tengah ruang dengar Anda tentunya di hari ini di Senin tanggal 23 Juni 2025. Dan seperti biasa hari ini narasumber juga sudah hadir di tengah ruang dengar Anda di Radio Jalan Sepa Jayamahe. Nanti akan kita perkenalkan diri. Dan buat Anda semuanya pastinya hari ini yang masih terus melaksanakan aktivitas dan kegiatannya jangan lupa sambil mendengarkan di Radio Jalan Sepa Jayamahe 107,7 FM. Jajamers, hari ini narasumber kita dari Dispotmar ataupun Dispotmaral ya. Kita akan sapa dulu ada Kolonel Laut Pol Samsul Bahri, SEM Han MTR Opsla, di mana beliau sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak In. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa, dari Dispotmaral ya, di wilayah Sunter ya Pak ya? Ya, jadi kantor kami itu yang salah satu kantornya Mabesal yang di luar. Di luar jadi ya, effort ke sini juga ya kayaknya agak agak lebih untuk bisa diwawancarai. Baik, terima kasih. Pastinya sudah hadir bersama kita untuk kita obrolin tentang Dispotmaral. Nanti akan kita sampaikan juga buat Jajamers kita. Tapi sebelumnya nih, kita akan berbincang-bincang terutama mungkin tentang ketahanan pangan begitu ya Pak ya? Ya, betul. Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada Jajamers kita di siang hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Iin sama Jajamers. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah diundang. Ini merupakan kehormatan bagi kami atau bagi saya Subdis Bintahwil bisa menyampaikan tentang rencana kegiatan ke depan untuk Dispotmaral. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Saya Kolonel Laut Samsul Bahri, SEM Han MTR Opsla. Saya AAL Liting 45, kalau di Akabri Lautnya atau di Akabrinya Liting 99. Yang pertama untuk riwayat hidup saya kalau untuk penugasan sudah mengalami yang zaman dulunya disebut Armatim, yang sekarang Koarmada 2, dan sekarang Koarmabar atau Koarmada 1. Jadi 7 tahun di Armatim, 6 tahun di Armabar, dan sekarang sudah senior atau sudah kolonel beranjak di darat. Saya dinas di Dispotmaral. Gitu, Mbak. Jadi pengalaman sudah luar biasa. Untuk pengalaman kemana-mana tadi sudah sampaikan Bapak nih, wah sudah kemana-mana, berarti ini pengalamannya luar biasa banyak. Betul gitu sekali. Jadi kalau untuk wilayah ASEAN, untuk negara-negara ya alhamdulillah sudah pernah saya datangi semua. Tapi kalau untuk yang luar negeri ya pada saat saya taruna saja barangkali kita KJK mulai dari Kwajalein, Hawaii, San Diego, San Francisco. Ya, jadi untuk pelayaran sudah alhamdulillah. Dan sekarang saya punya tantangan tersendiri, bisa dinas di Dispotmaral, jadi beda dengan saya sebagai seorang pelaut harus mengerti tentang ketahanan pangan, Mbak. Gitu, jadi. Nah, tentunya Bapak sebelum kita berlanjut tentang ketahanan pangan yang akan kita obrolin di siang hari ini, mungkin Bapak juga bisa sedikit menjelaskan tentang organisasi dan tugas dari Dispotmaral ini kepada Jajamers kita, karena mungkin Jajamers kita ini kan baik dari TNI Angkatan Laut ataupun dari masyarakat luar ini belum tahu, barangkali terutama yang masyarakat luar ya Pak ya. Ya, betul sekali. Apa sih Dispotmaral ini, bagaimana dengan tugas dan organisasi, silakan Pak. Jadi untuk Dispotmaral sendiri singkatan, jadi kepanjangannya Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut. Jadi Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut atau Dispotmaral itu atasi atau menjadi kadisnya itu bintang 1 yang sekarang Brigjen Marinir Sugianto, dan di bawahnya ada Sekdis dan ada 3 Kasubdis. Saya sebagai Kasubdis Bintahwil, terus ada Kasubdis Bakti itu menangani tentang bakti sosial sama bakti kesehatan, dan ada Kasubdis Komsos menangani tentang komunikasi sosial dengan masyarakat, mau tokoh agama, tokoh masyarakat atau aparatur sipil lainnya. Terus di situ juga ada KUPT, Kepala Unit Pelaksana Tugas. Itu ada Kasat Lambair untuk menangani olahraga selam, dan Koor Apli. Koor Apli itu menangani tentang pelayaran. Jadi lomba layar segala macam itu beliaunya. Dan kalau untuk kedinasan yang lainnya sama seperti biasa. Cuman kami beruntung sekali, alhamdulillah kantor kami itu agak jauh dari pusat atau di Cilangkap, karena banyak sekali yang harus kita handle dan banyak kita setiap kegiatan itu kita harus
menggandeng pihak-pihak luar agar kegiatan yang sudah kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu Mbak In sama Jejemers. Baik, terima kasih informasinya Pak tentang tugas dan organisasi dari Dispot Maral sendiri sudah disampaikan. Nah, kita langsung ke pokoknya nih Pak ya, begitu ya. Mungkin selama tahun 2024 hingga tahun 2025 ini terutama ya Pak ya, mungkin Bapak bisa sedikit menyampaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 kemarin sampai dengan berlangsung di 2025 ini Pak. Silakan. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang kegiatan apa saja yang sudah saya laksanakan, jadi saya menyampaikan sedikit, saya sebagai Kasubdis Bin Tahwil di Dispot Mar itu bertugas, sebenarnya tugas saya itu ada 7 yang penting yang harus dilaksanakan. Yang pertama kali saya itu sebagai pembina atau kegiatan pembinaan geografi maritim berupa pembinaan sumber daya alam, sumber daya buatan atau SDB, dan sarana dan prasarana nasional di bidang maritim. Terus yang kedua, saya sebagai pembina demografi sumber daya manusia. Demografi ini termasuk Komcat. Jadi Komcat Matra Laut ini masuknya di kesubdisan saya. Terus saya salah satu juga pembina Sakabahari. Jadi anak-anak Sakabahari, pramuka Sakabahari, adik-adik itu saya sebagai sekretarisnya dan kepala Pinsakanya itu Bapak Kadispot Maral. Terus untuk yang seperti saya sampaikan tadi sebelum kita online Mbak, jadi saya salah satu pembina wilayah-wilayah 3T itu, terluar, terpencil, dan terdepan. Jadi harapan kami ya dengan kita menyampaikan ini, para Jejemers barangkali mengerti tugas dan fungsi kegiatan kami. Itu barangkali. Terus untuk kegiatan yang sudah kami laksanakan, kami akan menceritakan saja di tahun 2025 barangkali. Jadi di tahun 2025 kami sudah melaksanakan kegiatan Sakabahari. Jadi pembinaan Sakabahari itu ada 2 kegiatan. Yang pertama itu kita melaksanakan kegiatan Rapim Sakabahari. Jadi kegiatannya itu setelah Rapim TNI, nanti akan ada Rapim TNI AL, setelah itu nanti ada Rakor Potmar, setelah itu Rakernis Dispotmar, setelah itu baru kami melaksanakan kegiatan Rapim Sakabahari. Jadi kami di situ kami melaksanakan kegiatannya, menyampaikan apa saja kegiatan-kegiatan dari Kuarnas yang bisa kita laksanakan, dan nanti sebaliknya juga Kuarnas juga akan mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan mereka untuk adik-adik Sakabahari. Terus yang setelah itu kami akan melaksanakan kegiatan untuk Sakabaharinya apel gabungan. Alhamdulillah kemarin kami melaksanakan lain daripada yang lain. Jadi memang perintahnya dari Kadispot Maral, Brigjen Sugianto, kegiatan itu harus lain daripada yang lain dan harus inovatif dan kreatif. Jadi kami diperintahkan untuk melaksanakan apel gabungan di atas KRI. Wah, iya. Jadi adik-adik itu interest sekali. Jadi kegiatannya itu mereka melaksanakan marching band, mereka melaksanakan demo semapur, mereka juga melihat kapal, jadi kayak seperti open ship. Jadi mereka itu tertarik sekali dan senang sekali mereka. Jadi apabila kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan tentang Sakabahari itu, mereka senang sekali. Jadi itu untuk kegiatan Sakabahari. Jadi pembinaan Sakabahari. Terus yang kedua untuk kegiatan saya sudah saya laksanakan itu kegiatan ketahanan pangan. Jadi penyelenggaraan ketahanan pangan itu sudah kami laksanakan. Alhamdulillah Bapak Kasal hadir di Lampung kemarin. Di Brigip sama di Lana Lampung. Jadi kita kegiatannya itu mulai dari Karambajaring Apung, ada rumput laut, yang pentingnya ada panen raya. Jadi panen raya padi yang ada di Brigip 4 BS Marinir Lampung dan Zon 9. Jadi alhamdulillah kegiatannya juga dihadiri oleh Forkopimda Lampung, terutama Pak Gubernur dan Pak Mentan. Nah, terus untuk yang kedua kami melaksanakan kegiatan ketahanan pangan di Lantamal Makassar. Nah, itu juga alhamdulillah Bapak Kasal pun hadir kegiatan kami. Jadi kegiatannya ya pertama kita panen rumput laut sama menanam rumput laut yang di daerah Takalar. Dan yang kedua kita melaksanakan, karena memang pilot project kita itu budidaya kedelai, kita melaksanakan penanaman kedelai di sana. Gitu Mbak. Terus untuk yang ketiga, karena kegiatannya itu di 3 tempat, kami melaksanakan kegiatan di Lantamal Manado. Lantamal 8 Manado. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan Mbak untuk kegiatan yang di Spot Mar dulu. Ya, berarti ini kalau kita lihat memang ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dispot Maral ini
Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita, di Lampung ya sudah dilaksanakan pemanenan padi, kemudian ada kedelai, bahkan ada tadi rumput laut Rumput ya, Pak, laut, ya. ya. Luar biasa. Meskipun mungkin rumput laut ini belum begitu familiar, tapi memang angkatan lo cocok banget ya dengan rumput laut, Pak, ya. Betul. Tetapi juga seperti yang sekarang ini kalau kita lihat yang baru-baru saja dilaksanakan ini kedelai, Pak, ya. Harapannya sih seperti dari Astacita Presiden sekarang Prabowo Subianto kan, kita harus swasembada pangan begitu, di samping juga padi atau yang jadikan nasi akan jadi swasembada pangan salah satunya. Kemudian swasembada pangan termasuk garam dan kedelai begitu termasuk ya Pak ya. Termasuk. Harapan kita memang kedelai ini kita sudah tidak impor lagi. Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, salah satu tadi kedelai yang dipanen di daerah Lampung ya Pak ya, daerah Lampung, betul. Yang untuk kedelai kebetulan ini masih pilot project. Oh ya? Nah, jadi di Banten maksudnya ya? Ya, di jadi Banten, di Banten kita sudah panen okay. kedelai, tapi kalau untuk yang di Lampung sama Makassar kita lagi penanaman. Oke. Nah, mungkin Bapak ya, kita bisa sedikit bercerita, mungkin kasih informasi buat Jejemers kita nih Pak tentang kedelai nih. Kedelai ini bagaimana nih pilot projectnya Pak di Banten ini Pak? Silakan mungkin Bapak bisa menyampaikan buat Jejemers kita. Jadi karena kemarin itu kita sudah, jadi sebenarnya untuk pilot project kedelai ini Jejemers, jadi kita melaksanakannya itu sebenarnya kegiatan ketahanan pangan tambahan. Jadi pokoknya kita itu sebenarnya itu melaksanakan kegiatan budidaya rumput laut dan keramba jaring apung. Sebenarnya. Terus karena memang kita harus melaksanakan kegiatan, mendukung kegiatan Pak Presiden dalam Astacitanya, jadi kita akan melaksanakan kegiatan itu. Untuk kegiatan kedelai ini kita sudah panen raya kemarin. Alhamdulillah juga pada saat panen raya di Banten itu kita melaksanakan penandatanganan kerjasama. Kalau MOU-nya dari Kementerian Pertanian dengan Panglima TNI sudah. Jadi kita menurunkannya ke PKS. Jadi kita penandatanganan PKS dengan Kementerian Pertanian untuk budidaya kedelai. Begitu barangkali. Mbak In. Dan yang pastinya seperti apa sih budidaya kedelai ini? Dan mungkin saya juga penasaran nih Pak, kedelainya ini kan kalau tidak salah namanya kedelai jenis Migo, AL189. Betul sekali. Nah, mungkin sebelumnya Bapak bisa menyampaikan kembali, mungkin ada yang kelewat tadi Pak. Ini mungkin tugas-tugas yang bisa Bapak sampaikan terkait dari Adisport Maral sendiri Pak. Silakan. Ya, Mbak, tadi jadi ya bukan kelewatan sih, karena taruh kepanjangan saya menyampaikan tentang kesubdisan saya, sementara kesubdisan yang lain belum saya sampaikan. Jadi untuk Dismot Mar sendiri di tahun 2025 itu yang tadi sudah saya sampaikan, jadi kegiatan pembinaan Sakabahari, kita ada apel sama Rapim. Terus untuk kegiatan ketahanan pangannya juga sudah kita laksanakan di Lampung, kita sudah laksanakan di Lantamal Makassar, sama kita laksanakan di Lantamal Manado. Jadi untuk yang di Jakarta ini Subdis Komsos, komunikasi sosial. Jadi sudah melaksanakan namanya kegiatannya dialog interaktif. Jadi dialog interaktif bidang maritim ini mereka melaksanakan kegiatan mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, terutama ya dari Menteri KKP, dari Bakamla, tentang kegiatan patroli bersama semuanya. Terus untuk satu lagi untuk Komsos yang sudah dilaksanakan, mereka melaksanakan kegiatan barusan sekitar hari Minggu lalu, mereka melaksanakan sosialisasi pengolahan hasil laut. Jadi semua hasil laut yang ada kegiatannya di Tanjung Pasir, jadi kegiatannya mengundang semua para nelayan, UMKM, termasuk para stakeholder yang terkait di bidang perikanan. Jadi mereka juga melaksanakan kegiatan itu mengundang adik-adik atau anak-anak untuk melaksanakan makan bersama hasil laut tersebut. Terus untuk Subdis Bakti mereka melaksanakan namanya Latgulben, latihan penanganan bencana, penanggulangan bencana. Jadi sudah dilaksanakan kemarin itu di Bandung, di Jogja, sama di Makassar. Terus untuk kegiatan yang akan kami laksanakan, jadi untuk Subdis saya ini ada sekitar ada 3 tempat lagi yang harus kami laksanakan. Kegiatannya itu dilaksanakan di TW3. Jadi di
triwulan ketiga kami akan melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan wilayah maritim. Ya, ini cocok dengan jabatan kami. Nah, Subdis Bintah Wilmar. Jadi kami akan melaksanakan kegiatannya itu yang pertama kami melaksanakan kegiatan di Lantamal di Lantamal Batam. Lantamal 4 Batam. Kami melaksanakannya itu rencananya di Tanjung Sengkuang, akan melibatkan BI. BI itu kami akan melaksanakan penguatan rupiah di sana. Jadi masyarakat pesisir kita itu kami yakin yang pertama kali untuk uang itu pasti sudah lecek-lecek, sudah robek-robek, kadang-kadang sudah hilang-hilang nomornya. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa kami laksanakan menggandeng BI nanti akan melaksanakan tukar rupiah. Terus kegiatannya pun yang ada di Sebatik, di Nunukan itu sama. Ya, harapan kita kegiatan ini biar rupiah kita ini kuat. Kenapa? Karena rata-rata di perbatasan itu, terutama di daerah Sebatik, mereka masih menggunakan ringgit juga berlaku di sana. Jadi harapannya dengan kita hadir di sana, pemerintah negara hadir di sana, jadi rupiah kita akan lebih kuat. Gitu. Terus nanti sama juga kami akan melaksanakan juga di perbatasan kita dengan Timor Leste. Jadi di daerah Kupang sana. Jadi kami akan melaksanakan sama, jadi menggandeng BI, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di TW3. Terus untuk kegiatan selanjutnya kami akan sosialisasi. Semuanya kami sosialisasi itu pertama kali sosialisasi tentang bela negara. Harapan kami, jadi pada saat masa damai inilah kita akan merangkul masyarakat-masyarakat yang ada di perbatasan. Harapannya apabila terjadi kontingensi perang, mereka merasa dulunya mereka pernah dilangkur negara, pernah dilaksanakan kegiatan yang memihak ke mereka. Jangan sampai seumpamanya pada saat kita kontingensi, masyarakat-masyarakat perbatasan ini, mohon maaf, mereka membelot atau lari ke negara tetangga, malah tidak membela Indonesia. Nah, dengan disitulah, jadi fungsi kami itu sebenarnya pada saat masa damai ini, yaitu namanya rak juang yang tanju. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian Pak? Ya, jadi untuk kegiatan yang ketiga, untuk kegiatan yang selanjutnya yang Bintahwil itu kami akan menggandeng Basnas. Ya alhamdulillah, jadi di Spot Mari itu memang counterpartnya Basnas itu kuat sekali. Jadi kegiatan ketahanan pangan kami menggandeng Basnas, kegiatan Bintahwil ini pun rencana kami menggandeng Basnas. Yang pertama nanti kami akan membangun rumah-rumah yang tidak layak huni yang ada di pesisir, terutama yang di perbatasan, mulai dari perbatasan dengan Singapura, perbatasan dengan Malaysia, yang di Sebatik, sama perbatasan dengan Timor Leste. Harapan kami mereka seperti gitu. Jadi masyarakat di pesisir itu sebenarnya etalase kita, etalase negara kita, minimal dilihat oleh negara tetangga itu, ya baguslah. Terutama untuk masyarakat pesisir di sana, rumahnya juga layak ditempati. Ya mudah-mudahan kegiatan yang ini untuk di TW3 ini bisa kami laksanakan. Terus tak kalah pentingnya nanti untuk kegiatan kami ini rencananya kami juga akan menggandeng Menteri Transmigrasi. Ya kebetulan Menteri Transmigrasi sekarang itu juga leading kami. Jadi leading kami yang sudah resign, Bapak Menteri alhamdulillah bergiat di bidang politik dan sekarang menjadi Menteri Transmigrasi. Mudah-mudahan pada saat di Lantamal Batam kita bisa mengundang beliaunya untuk membantu masyarakat yang barangkali seperti di Rempang itu yang kurang dapat perhatian. Nah, nanti akan direlokasi, tetapi sebelum itu nanti akan kita berikan sosialisasi terutama sosialisasi tentang bela negara, tentang narkoba, tentang hidup sehat. Nah, nanti kami juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial sama bakti kesehatan di sana, Mbak. Kira-kira seperti itu untuk kegiatan Bintahwil Marnya, itu Mbak. Jadi memang luar biasa sekali ternyata ya, tugas-tugas dari Bintahwil Mar banyak sekali. Betul sekali. Itu baru satu bagian atau satu subdis yang tadi sempat Bapak sampaikan. Jadi memang kegiatannya banyak, kemana-mana jalan-jalan terus nih Pak ya. Iya, tapi minimal jalan-jalan ada hasilnya. Jalan-jalan ada hasilnya, betul, baik. Sekali, ya. Tapi memang dengan sekian banyaknya kegiatan, kita memang hari ini kita lebih fokus ke tentang ketahanan pangan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Karena tadi Bapak sampaikan tentang tentang hasil laut yang disampaikan, kemudian juga
apa tadi banyak lah yang Banyak sampai sekali. banyak sekali kegiatan-kegiatan termasuk pramuka, sakabari dan lain sebagainya. Nah, ini kita hari ini nih kita mau bertanya tentang ketahanan pangan, terutama tentang kedelai. Kedelai yang sudah baru saja dipanen kalau tidak salah sebulan yang lalu ya Pak ya? Iya, betul Sebulan sekali. yang lalu. Dan setahu saya juga kedelai dengan jenis varietas Migo ini. Migo ya. AL1 strip 89. Oke. Iya, Ini jenisnya. juga mungkin saya pernah baca-baca juga di salah satu media begitu, memang jenis ini panennya luar biasa sekali Ya, Pak. Mungkin betul. tidak seperti jenis-jenis kedelai yang lain. Ini 1 hektar aja bisa mendapatkan 4,5 ton Ya, gitu betul Pak sekali, Mbak. hasilnya. Jadi bayangkan kalau 2 dan seterusnya ton-ton Wah, itu iya. luar biasa. Kita bisa swasembada pangan ini Ya, Pak. mudah-mudahan bisa. Swasembada kedelai begitu. Swasembada Nah, kedelai. mungkin Bapak bisa menyampaikan ini sebenarnya nih gimana nih pilot project dari kedelai Migo AL1-89 ini Pak? Ya, jadi sebelum saya menyampaikan ke pilot project, Bayin sama JJMers, jadi saya akan menyampaikan dulu tentang program ketahanan pangan TNI Angkatan Laut. Oke. Nah, karena kebetulan kami ditanggung jawabi sebagai Subdis Bintahwil untuk menangani itu. Sebenarnya program pokok kita itu ada di rumput laut. Nah, jadi rumput laut itu sudah kita laksanakan kemarin ketahanan pangannya itu di Takalar, ya, di Lantamal Makassar, Lantamal Tarakan, terus di Lanal Mataram, dan tempat-tempat yang lain, terus sama KJA itu Karambajaring Apung. Nah, dan kita berkolaborasi dengan Kementerian KKP. Alhamdulillah kemarin pada saat di Lampung kemarin, mulai dari bibit mereka mendapatkan sampai bantuan untuk pembuatan Karambajaring Apungnya. Jadi itu sudah dilaksanakan oleh Brigif 4BS. Kemarin kita panen pun itu namanya bawal bintang itu besar-besar sekali. Dan alhamdulillah semua program ini langsung kita aplikasikan di lapangan untuk mendukung makan siang bergizinya programnya Pak Prabowo. MBG, iya. Jadi mereka langsung dipanen, kita masak, kita ajak adik-adik itu makan bersama di sana bersama Bapak Kasal dan para tamu undangan yang lainnya. Terus untuk program kedelai ini sebenarnya program tambahan. Budidaya kedelai dan padi rencananya. Tapi padi barangkali kita masih fokus kedelai. Jadi untuk kedelai ini kita sudah berkolaborasi dengan namanya Maporina, Masyarakat Peduli Organik, Mbak. Jadi Maporina itu dan ada satu pihak ketiga lagi yang namanya Prof Ali. Jadi Prof Ali ini yang sebagai counterpartnya kita. Jadi kita sudah menciptakan ini lagi kita laksanakan namanya pelepasan varietas. Lagi proses ini. Jadi bibitnya itu Migo, kedelai Migo AL189. Terus untuk padinya tapi masih belum. Rencananya itu padi JJ01. Ya, padinya. Jadi kita fokus dulu ke kedelainya. Kan pasti JJMers sama Mbak In bertanya, kenapa harus kedelai? Kenapa tidak tanaman lain? Nah, itu jadi saya terangkan sedikit kenapa harus kedelai. Yang pertama, kedelai itu merupakan kebutuhan strategis bangsa. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia itu untuk memenuhi kedelainya karena rata-rata makanannya Indonesia itu terutama tempe, tahu, terus kecap, tauco apapun kebanyak lah menggunakan kedelai. Sementara kedelai kita masih impor. Impor kedelai kita itu sangat tinggi. Terus untuk produksi dalam negeri masih rendah. Harapan kita dengan hadirnya Angkatan Laut, dengan hadirnya kita di situ, kita bisa meningkatkan kedelai ini. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah, jadi saya ceritakan sedikit ke belakang, bahwa untuk ketahanan TNI Angkatan Darat, mereka itu fokus di padi. Terus untuk polisi, untuk Polri itu mereka fokus di jagung. Dan mereka sudah ber-PKS semua. Kemarin itu kebetulan alhamdulillah dibeli kelancaran pada saat Bapak Kasal hadir, sudah penandatanganan PKS antara TNI Angkatan Laut dengan Kementan untuk menunjang program kedelai. Gitu, Mbak. Jadi untuk kedelai, jadi ini mohon maaf datanya memang masih di tahun 2023. Jadi di tahun 2021 itu kita itu impor
hampir sekitar 2.112,86 ribu ton. Terus meningkat lagi jadi 301,52 ribu ton. Sampai di tahun 2023 ini 2,8 juta ton kita impor. Nah, dikhawatirkan oleh pemerintah bahwa apabila terjadi seperti kemarin COVID, tidak boleh ada barang yang masuk atau barang yang keluar, semuanya di lockdown. Nah, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Harapan kita, makanya programnya Bapak Presiden Prabowo dengan Astacitanya, salah satunya ketahanan pangan, salah satunya untuk itu apabila negara-negara semuanya lockdown, ya kita masih bisa menghidupi masyarakat kita sendiri dengan ketahanan pangan kita. Begitu barangkali Mbak Iin yang bisa saya ceritakan sedikit. Baik, mudah-mudahan memang harapannya seperti tadi sudah melaksanakan PKS ya Pak ya, PKS untuk Angkatan Laut menggunakan kedelai dengan varietas tadi Migu AL 189 begitu ya Pak ya. Kemudian ini kita lihat lagi kegiatan yang dilaksanakan di Spot Marala dalam menunjang pilot project ini ya Pak ya. Nanti apa saja Bapak bisa sampaikan, tapi mungkin kita akan break dulu saja. Kalau satu buah lagu kita berikan, kita dengarkan sama-sama. Yang jelas juga buat Jajamers yang belum sempat mendengarkan di Radio Jelas Seva Jayamahe, Anda bisa melihatnya di Instagram Radio Jelas Seva Jayamahe dan juga di YouTube-nya Radio Jelas Seva Jayamahe. Jangan kemana-mana, 107,7 FM.